Papua Pegunungan membutuhkan seorang pemimpin yang berkarisma dan memiliki integritas agar dapat memberikan kenyamanan, kesejahteraan, dan dapat mempersatukan semua suku dan golongan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan. Pernyataan tersebut disampaikan Timotius Wakur, salah satu tokoh masyarakat asal Kabupaten Tolikara, usai menghadiri pengukuhan tim koalisi dan tim relawan Jones untuk tingkat Kabupaten Jayawijaya. Timotius Wakur mengatakan, dengan segudang pengalaman, baik di birokrasi dan di bidang politik, calon gubernur John Tabo yang berpasangan dengan Ones Pahabol sebagai wakil gubernur, bila terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur pertama di Papua Pegunungan, pasti memberikan perubahan untuk kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan. Menurut Timotius Wakur, kepemimpinan yang dimiliki John Tabo sudah nampak sejak ia masih kecil. Bahkan saat ia masih duduk di bangku SMA, John Tabo telah terlibat dalam kepengurusan partai. Setelah tamat SMA, John Tabo direkrut menjadi ASN yang kemudian ditempatkan di Kuyawage, Ninia, dan Elelim sebagai kepala pos. Namun karena memilih untuk menjadi seorang politikus, John Tabo mengundurkan diri dan terjun ke dunia politik. Atas kerja keras dan semangat yang tinggi serta memiliki kemampuan politik yang baik, pada tahun 1997, John Tabo terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya dan dinobatkan sebagai ketua termuda DPRD Jayawijaya. Melalui kepemimpinan yang berkarakter serta pemikirannya yang brilian, John Tabo berhasil melakukan pemekaran kampung dan kabupaten. Perjuangan John Tabo tidak hanya saat berada di DPR, namun saat menjabat sebagai bupati pun, ia terus berjuang hingga akhirnya lahirlah Provinsi Papua Pegunungan. Berikut wawancara Jurnal Tanah Papua dengan Timotius Wakur. Ya marah saya, karena ini sudah 3:30. Oke, terima kasih. Kalau kenal dia, itu sejak Potong Pusat itu saya tahu, karena saya pulang dari Manokwari. Pas saya di Karbaga, laki-laki melahir. Jadi dia memang anak yang karisma kepemimpinannya itu mulai dari kecil, dan dia punya karisma ini bukan baru dia belajar, tidak, dari kakek neneknya sudah memang tokoh pemimpin. Jadi kalau dibilang karismanya pemimpin, itu sudah saya lihat waktu SD itu dia sudah ketua kelas. Sudah kelihatan memang Bapak. Sudah ketua kelas. Oke. Jadi kepemimpinannya itu bukan baru muncul. Dan kepemimpinannya itu belajar mulai dari kecil sampai dia menginjak kepemimpinannya, dan saya pikir pemerintah tempatkan dia pertama kali jadi kepala pos di Kuyawage, dan dia sampai di Kuyawage kelaparan, saya disuruh kirim ubi, buah merah, saya charter pesawat kirim ke sana. Terus dari situ dia ke Ninia, Ones punya kampung. Setelah itu kembali ke Elelim. Nanti masuk sama-sama saya jadi anggota DPR di Wamena. Tahun 97. Dia ketua, saya wakil ketua. Jadi pertama kali saya lihat, waktu itu ada satu sejarah yang orang lihat. Dia ketua DPR termuda di seluruh Indonesia. Dan dia dapat gelar Doktor Honoris Causa di Hotel Indonesia di Jakarta. Kami pimpinan semua pergi. Itu ada satu lembaga yang dari luar negeri memberikan penghargaan karena dia kepemimpinan yang waktu itu. Sampai sudah muncul reformasi, kami dua sebagai anak kandung Tolikara, kami dua maju lagi ke Tolikara. Dia pimpin Golkar, saya pimpin Partai Merdeka. Dan dia pemenang pertama, saya pemenang kedua. Jadi begitu selesai kemenangan dia 16.000 lebih,
saya 12.000, David 13.000 berapa. Saya langsung hari itu KPU penetapan, saya langsung bilang ya anak bupati saya kendalikan DPR. Kalau Bapak lihat sepak terjang Bapak John Tabo selama berpolitik sampai hari ini seperti apa? Kalau sepak terjang politik, saya rasa negara Indonesia itu sudah perhitungan dia. Negara Indonesia, saya katakan negara Indonesia sudah memperhitungkan dia. Karena beberapa terobosan-terobosan yang dia buat, pemekaran kabupaten, waktu itu kami pimpinan DPR 8 kabupaten, dan pulangkan satu-satunya TPM OPM yang dipulangkan itu karena pengaruh karismanya itu. Seorang John Tabo. Seorang John Tabo. Orang tanya, dia apa pakai obat? Dia pakai alat, tapi memang karismanya itu dari sejak keturunan. Lahir itu sudah ada ya. Keturunan. Iya. Jadi karisma ini bawa terus. Dan Tolikara aman itu karena waktu dia pimpin. Nah, setelah lepas kacau, kami dua keluar, keadaan Tolikara orang sudah tahu. Dulu satu kepemimpinan yang jadi contoh adalah dana waktu itu hanya 75 miliar, akhirnya 350 miliar baru kelola, dan itu terobosan luar biasa. Kirim anak-anak sekolah, bangun asrama, terobosan luar biasa. Periode ketiga dia maju, saya jadi jurkam. Kita menang, bukan kalah menang di lapangan, kami menang waktu itu. Minta maaf, kami menang waktu itu. Karena dia dapat 66.000, Usman itu dapat 43.000. Saya bilang sama anak-anak kita tidak usah ke MK sudah. Tapi PSU dirancang oleh Lukas. Lukas pakai uang turun, kita dikalahkan. Tapi tidak pernah semangat kami dua itu patah. Terus berjuang. Kemenangan ditunda. Jadi terus berjuang. Terus berjuang. Nyatanya Tolikara dikalahkan, Mambramo Raya dia bisa menang. Karena itu bekas penginjilan orang tua dia dan orang tua saya sampai hari ini. Satu hal lagi yang tidak bisa ditiru oleh pemimpin siapapun di Papua ini, masalah pemekaran kesejahteraan orang seluruh Papua. Desa, pemekaran desa, pemekaran distrik, tidak ada sebanding dengan dia. Itu hanya John Tabo yang bisa bikin. Dan dia dijuluki tokoh pemekaran. Mambramo Tengah menolak pemekaran provinsi. Jaya Wijaya ini menolak provinsi. Harus saya bilang, anak, jalan, maju. Masih ada matahari terbit, dipercaya oleh matahari terbit sampai dengan terbenamnya negara Republik Indonesia, masih percaya kau pasti menang. Dan ternyata sekarang orang berkelahi untuk mau jadi gubernur Papua Selatan, Papua Tengah. Bapak, dari dua tokoh yang hari ini bertarung di Provinsi Papua Pegunungan, menurut Bapak siapakah yang layak untuk menjadi gubernur pertama di provinsi yang baru dimekarkan oleh pemerintah? Rekam jejak sudah jelas. Satu, kepemimpinan itu bukan setelah jadi bupati baru belajar pemimpin. Bukan itu. Karisma dari lahir. Kalau kepemimpinan bisa belajar melalui
ilmu pendidikan. Tapi karisma ini itu dari Tuhan itu, Pak. Dari Tuhan. Iya. Dan yang kedua, bukan layak. Dan memang penghargaan seluruh orang Jaya harus berikan kepada dia tanpa syarat. Ke seorang Bapak John Thabo ya? Iya. Makanya Bapak jangan heran, besok kita hak suara pemilih DPT-nya 1.230.000 sekian. Doa saya, biasanya doa saya itu tidak meleset. Dia akan menang 870 sekian ribu suara. Dia akan menang. Oke, amin. Kalau Bapak tidak percaya, besok Bapak siap kasih hadiah buat saya. Dan semua teman-teman saya sudah tidak ada yang merintis hal ini. Saya tahu karena saya belajar ilmu kepemimpinan. Siap. Di Malang. Iya. Guru saya itu Profesor Saitafi di Unbra di Malang. Saya tahu. Jadi kalau orang bilang ini orang karakter pemimpin setelah jadi dipilih baru jadi belajar, itu mau kosong. Dia bicara satu A tetapi alam rumput, akar rumput berdiri. Jadi yang cocok besok akan meletakkan dasar pembangunan. Ya, mudah-mudahan saya sekarang umur 58 tahun ya. Sedikit lagi sudah 60. Tapi dibanding dengan Maruf Amin kan umur sudah matahari terbenam, masih bisa jadi wakil presiden. Saya masih bisa mendampingi beliau jika Tuhan berkenan untuk 11 kursi sini saya masuk, supaya pengalaman itu tetap kawal dia dalam kepemimpinan. Letakkan dasar yang bagus di provinsi yang baru ini. Itu Bapak John Thabo. Baik Bapak, terima kasih banyak. Menurut Timotius Wakur, tokoh Papua Pegunungan yang layak untuk memimpin Papua Pegunungan 5 tahun mendatang yaitu John Thabo Ones Pahabol. Karena mantan Bupati Tolikara dan Yaukimo ini memiliki karisma dan integritas yang tidak diragukan lagi. Tim Liputan Media Papua Network melaporkan.